Halo, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Sebelum membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara secara satu persatu, saya akan menyinggung tentang teori-teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Yang pertama ada teori Brahmana. Nah, jadi menurut teori Brahmana ini, masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua ada teori Kesatria. Kalau menurut teori Kesatria, berarti yang membawa Hindu-Buddha ke Nusantara itu adalah kaum Kesatria. Yang ketiga ada teori Waisya. Waisya itu adalah golongan pedagang. Nah, jadi menurut teori ini, yang Hindu-Buddha ke Nusantara itu dibawa oleh kaum pedagang. Jadi sambil berdagang mereka juga membawa agama. Yang keempat ada teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dibawa oleh kaum Sudra atau kaum yang tersisihkan di India. Terus yang terakhir itu ada teori arus balik. Nah, berbeda dari keempat teori sebelumnya, kalau teori arus balik ini itu ada peran sendiri dari masyarakat Nusantara. Jadi seperti ada timbal balik gitu. Masyarakat Nusantara kita itu mengirimkan undangan ke India agar India itu mengirimkan pemuka agamanya uh, biar kita itu bisa mempelajari Hindu-Buddha. Nah, itu menurut teori arus balik. Setelah membahas sedikit tentang teori masuknya Hindu-Buddha, saya akan mulai menjelaskan kerajaan Hindu-Buddha yang pertama ada di Nusantara. Bukan Hindu-Buddha sih, yang pertama itu adalah kerajaan Hindu, yaitu kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu berkembang sekitar abad ke-4 sampai 9 Masehi, ya sekitar tahun 400 sampai 900-an lah. Sedangkan letaknya itu di sekitar Muara Kaman, di tepi Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Kalian bisa lihat di peta yang saya lingkari. Nah, itu merupakan provinsi Kalimantan Timur. Daerahnya itu daerah Kutai yang sekarang rencananya mau dibangun sebagai ibu kota baru negara Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas kerajaan Kutai ini secara sinkronik. Pertama dari aspek politik dan pemerintahannya. Pendiri kerajaan Kutai atau raja pertama di kerajaan Kutai itu bernama Kudungga. Nah, setelah Kudungga meninggal, dia mewariskan tahtanya kepada Aswawarman. Aswawarman ini dianggap sebagai Wangsakerta, yaitu pendiri silsilah raja-raja. Loh, kenapa bukan Kudungga yang dianggap sebagai Wangsakerta? Kan raja yang mendirikan itu kan Kudungga, sedangkan Aswawarman itu kan anak dari Kudungga. Tapi yang dianggap sebagai Wangsakerta itu adalah Aswawarman. Kemungkinan alasannya di sini adalah Kudungga ketika Kudungga naik tahta itu dia belum beragama Hindu, jadi dia belum dianggap mendirikan silsilah raja-raja. Sedangkan Aswawarman itu dari lahir dia tuh sudah dididik untuk beragama Hindu. Nah, di sini dianggap sebagai Wangsakerta atau pendiri silsilah raja-raja. Terus kemudian setelah Aswawarman itu ada raja yang bernama Mulawarman. Nah, Mulawarman ini merupakan puncak kejayaan dari kerajaan Kutai. Buktinya apa? Kok bisa dianggap sebagai puncak kejayaan? Buktinya si Mulawarman ini dia itu berkurban 20.000 ekor lembu atau sapi di Waprakeswara. Nah, kalian bisa bayangkan kan 20.000 ekor sapi loh. Sapi satu aja udah gede. Terus habis itu 20.000, wow banyak banget kan. Nah, itu dikorbankan di Waprakeswara atau tempat suci untuk memuja Dewa Siwa. Jadi bentuknya seperti lapangan gitu. Nah, situ di sebagai tempat kurbannya. Karena begitu hebohnya itu, maka dianggap sebagai Mulawarman ini adalah puncak kejayaan dari kerajaan Kutai. Yang kedua adalah pembahasan tentang aspek ekonomi. Jadi ada beberapa ekonomi yang ada di kerajaan Kutai tersebut. Yang pertama ada perekonomian berupa pertanian. Terus kedua ada peternakan. Nah, kedua kegiatan ekonomi ini itu mempunyai bukti. Buktinya apa? Yaitu buktinya korban tadi, korban lembu dan hasil pertanian di masa Raja Mulawarman. Nah, kalau ada kurban berarti otomatis di situ juga ada peternakan. Dari mana datangnya sapi-sapi itu kalau tidak diternakan? Nah, kalau biasanya
peternakan itu erat hubungannya dengan pertanian, karena makanan dari ternak itu didapat dari pertanian. Terus yang ketiga itu ada perdagangan. Nah, perdagangan ini yang dijual adalah kayu, damar, garu, rotan, sama cendana, dan sebagainya. Kebanyakan tuh kayu, karena sampai sekarang kan di Kalimantan juga hutan-hutannya lebih banyak daripada di daerah lain. Nah, itu yang diperjualbelikan oleh masyarakat di Kutai. Kemudian bukti dari perdagangan ini, sampai sekarang perdagangan melalui Sungai Mahakam itu masih ada. Nah, itu termasuk dari contoh bukti peninggalan dari kerajaan Kutai. Yang ketiga adalah aspek sosial. Aspek sosial ini berhubungan dengan agama sih. Jadi kalau di agama Hindu itu ada yang namanya sistem kasta. Nah, sistem kasta itu juga diadopsi sama kerajaan Kutai karena dia kan agamanya Hindu. Tetapi sistem kasta yang ada di kerajaan Kutai ini berbeda dengan sistem kasta yang ada di India. Kalau di India itu sistem kastanya ketat. Terus kemudian ada beberapa kasta, banyak. Terus sedangkan di kerajaan Kutai ini sistem kastanya tidak terlalu ketat dan hanya ada beberapa kasta yang dipakai. Contohnya kasta Brahmana dan Ksatria. Nah, selain kedua kasta itu, mereka masuk kepada penduduk lokal. Jadi kalau Brahmana itu pemuka agama, sedangkan Ksatria itu prajurit dan bangsawan-bangsawan sebagainya itu. Sedangkan mereka yang tidak termasuk dari kedua kasta ini masuk kepada penduduk lokal. Untuk agama Hindu Siwa ini sendiri itu dianut oleh kasta Brahmana dan Ksatria. Sedangkan untuk masyarakat biasa yang tidak termasuk kasta tersebut itu lebih banyak menganut kepercayaan lokal. Kepercayaan lokal yang dimaksud itu kepercayaan peninggalan ketika masa praaksara, yaitu animisme dan dinamisme. Yang terakhir adalah aspek budaya. Ada beberapa budaya yang berkembang di kerajaan Kutai. Yang pertama ada budaya Fratyastoma, yaitu budaya untuk melakukan upacara pensucian diri sebelum masuk Hindu. Nah, ketika seseorang yang sebelumnya beragama animisme atau dinamisme itu ingin masuk ke dalam agama Hindu, dia harus menjalani upacara yang namanya upacara Fratyastoma tersebut. Terus yang kedua ada akulturasi kebudayaan Hindu dengan kebudayaan lokal. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah peninggalan Kutai berupa yupa. Yupa itu fungsinya untuk mengikat hewan kurban. Hewan kurban tadi yang 20.000 ekor sapi di Waprakeswara tadi. Yupa ini merupakan gabungan dari kebudayaan Hindu dengan kebudayaan lokal. Kebudayaan lokalnya dia itu mirip dengan menhir. Menhir merupakan benda peninggalan dari zaman praaksara. Terus sedangkan kebudayaan Hindunya itu dari segi bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa yang tertulis di yupa tersebut. Nah, karena perpaduan dari kebudayaan lokal sama kebudayaan Hindu tadi, akhirnya terbentuklah yang namanya yupa. Jadi yupa itu selain untuk mengikat hewan kurban, dia itu juga sebagai prasasti yang ditulisi dengan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Selanjutnya adalah akhir dari kerajaan Kutai. Gimana sih akhir dari kerajaan Hindu pertama yang ada di Nusantara itu? Jadi kerajaan Kutai ini dia sebelumnya kan beragama Hindu, kemudian lama-kelamaan Islam mulai masuk ke Nusantara. Nah, Islam ini memberi pengaruh kepada kerajaan Kutai. Akhirnya setelah kerajaan Kutai terpengaruh dengan Islam, kerajaan Kutai itu berubah menjadi kerajaan Islam. Kemudian berubah nama menjadi Kutai Kertanegara ing Martapura. Jadi itu adalah akhir dari kerajaan Hindu. Tidak hilang secara tiba-tiba, tapi berlanjut ke kebudayaan selanjutnya. Setelah kerajaan Kutai, kita akan membahas kerajaan selanjutnya, yakni kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Taruma ini itu juga termasuk kerajaan Hindu. Kerajaan ini berkembang dari abad ke-4 hingga 7 Masehi, sekitar tahun 400 sampai 700-an Masehi. Nah, apabila sebelumnya kerajaan Kutai itu letaknya di Kalimantan, ini kerajaan selanjutnya itu letaknya di Jawa, yaitu tepatnya di daerah Bogor, Jawa Barat.
Kalian bisa lihat di situ ada peta Jawa Barat. Itu yang saya lingkari adalah daerah Bogor, di mana Kerajaan Tarumanegara itu pernah berdiri. Lanjut pembahasan tentang aspek politik dan pemerintahannya. Raja pertamanya adalah Raja Diraja Guru Jaya Singawarman yang memerintah dari tahun 358 sampai 382 Masehi. Setelah Jaya Singawarman ini wafat, itu diwariskan kepada anaknya yang bernama Dharmayawarman tahun 382 sampai 395 Masehi. Kemudian diwariskan lagi kepada Purnawarman. Nah, Purnawarman ini merupakan raja yang berhasil membawa kerajaan Tarumanegara menuju puncak kejayaannya. Purnawarman memerintah dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Buktinya apa? Kok bisa Purnawarman itu dinobatkan sebagai puncak kejayaan dari kerajaan Tarumanegara? Buktinya adalah apa yang tercantum dalam Prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini dia membahas tentang tindakan-tindakan Purnawarman dalam mensejahterakan rakyatnya, yaitu pembangunan irigasi. Nah, itu dianggap sebagai puncak kejayaan dari kerajaan Tarumanegara. Sedangkan raja yang terakhir adalah Linggawarman yang merintah tahun 669 Masehi. Aspek pembahasan yang kedua adalah aspek ekonomi. Jadi ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat di Tarumanegara. Yang pertama adalah pertanian. Pertanian ini itu tercantum dalam Prasasti Tugu. Di Prasasti Tugu itu disebutkan membangun saluran irigasi. Nah, irigasi kan dia digunakan oleh masyarakat petani. Nah, berarti Prasasti Tugu itu membuktikan bahwa masyarakat yang ada di Tarumanegara itu memiliki pekerjaan sebagai petani. Saluran yang dimaksud itu bernama saluran Gomati dan Candrabaga. Yang kedua ada peternakan. Peternakan ini erat hubungannya dengan pertanian. Yang ketiga itu ada perdagangan. Perdagangannya dia melalui saluran atau sungai Gomati tadi. Yang ketiga pembahasan tentang aspek sosial. Jadi masyarakat yang ada di Tarumanegara itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu masyarakat yang beragama Hindu yang dianut oleh keluarga raja dan masyarakat yang berbudaya asli atau rakyat biasa. Nah, berbudaya asli yang dimaksud di sini adalah mereka yang masih menganut animisme dan dinamisme. Jadi mirip-mirip seperti yang ada di Kerajaan Kutai. Ada dua golongan, mereka yang beragama Hindu dan mereka yang tidak beragama Hindu. Aspek yang keempat adalah aspek agama. Jadi agama yang dianut oleh Kerajaan Tarumanegara ini adalah Hindu Wisnu. Berbeda dengan Kerajaan Kutai, dia lebih condong ke Hindu Siwa. Kalau Hindu yang ada di Tarumanegara itu lebih condong kepada Hindu Wisnu. Apa buktinya bahwa di Tarumanegara itu menganut agama Hindu Wisnu? Buktinya adalah apa yang ada di Prasasti Ciaroteun. Di dalam prasasti tersebut itu ada jejak telapak kaki raja. Nah, telapak kaki raja ini dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Nah, berarti otomatis yang diagung-agungkan, diutamakan itu adalah Dewa Wisnu. Kemudian Hindu Wisnu ini berkembang di istana saja. Jadi dianut oleh golongan bangsawan, sama seperti di Kutai. Sedangkan masyarakat biasa itu kebanyakan menganut agama lokal atau animisme dan dinamisme. Aspek yang terakhir adalah aspek budaya. Jadi budaya yang ada di Kerajaan Tarumanegara ini dia mengadopsi dari India. Contohnya seperti penggunaan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta untuk menulis prasasti. Adapun beberapa prasasti yang ditemukan yang termasuk peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara ini adalah yang pertama ada Prasasti Tugu. Kemudian yang kedua ada Prasasti Kebon Kopi. Selain dinamakan Kebon Kopi, dia juga dinamakan Prasasti Tapak Gajah.
Kenapa dinamakan kebun kopi? Karena ketika ditemukan itu di sekitarnya itu adalah kebun kopi. Sedangkan nama lainnya itu adalah Prasasti Tapak Gajah karena di prasasti tersebut ada itu tapak gajahnya. Kalian bisa lihat itu ada lingkaran-lingkaran. Nah, itu diibaratkan sebagai tapak gajah. Kemudian yang ketiga adalah Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangke. Terus yang keempat itu ada Prasasti Pasir Awi. Yang kelima ada Prasasti Cireteun tadi yang ada telapak kaki raja yang diibaratkan sebagai telapak Dewa Wisnu tadi. Yang keenam ada Prasasti Muara Cianten. Terus yang terakhir itu ada Prasasti Cidang Hiang. Nah, itu beberapa budaya peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Berikut saya tampilkan peta di mana ditemukannya situs-situs penting dari Kerajaan Tarumanegara. Kalian bisa lihat petanya. Yang terakhir adalah akhir dari Kerajaan Tarumanegara itu sendiri. Jadi Linggawarman raja terakhirnya. Setelah dia meninggal, dia berikan tahta raja itu kepada Tarusbawa. Tarusbawa itu sendiri adalah menantu dari Linggawarman. Nah, karena Tarusbawa sebelum menjadi menantu Linggawarman, dia itu sudah memiliki kerajaan kecil sendiri. Akhirnya kerajaan Tarumanegara yang pusatnya di Bogor itu dipindahkan pusat kerajaannya dan dia merubah menjadi kerajaan Sunda. Jadi tidak diserang, akhir kerajaannya itu tidak diserang oleh kerajaan lain, tapi berubah nama menjadi Kerajaan Sunda. Demikian beberapa pembahasan mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara. Jadi ini belum selesai, nanti masih ada video yang lain lanjutan dari video ini. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.